Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan tiap hari makin sehat, makin baik, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan bahas tentang terapi luka batin, cara mengatasi sakit hati dengan metode SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini semakin memberikan manfaat, semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya, insya Allah di sesi akhir dalam video ini, saya akan memandu Anda proses terapinya. Bagaimana proses terapi untuk masalah sakit hati dengan menggunakan metode SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Dan di beberapa video dalam channel saya itu menggunakan metode SEP. Yang membedakan dalam metode SEP adalah nanti difokus ke masalahnya. Fokus di masalahnya, kemudian nanti dimasukkan dalam pola doa yang sudah dirame oleh founder SEP, Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, sudah dipolakan, lalu kemudian membedakannya tune in-nya. Rasakan apa yang sedang Anda berkaitan dengan dua hal, apa yang Anda alami, kemudian apa yang Anda rasakan. Anda rasakan, munculkan perasaan yang buat Anda sakit hati, kemudian proses tapping. Tapping itu mengatur titik meridian jalur tubuh kita ya. Jadi nanti proses tappingnya sama, jadi Anda tinggal mengikuti saja, tinggal mengikuti langkah-langkah nanti yang akan pandu. Namun yang membedakan adalah di proses setup dan proses tune in ya. Jadi proses setupnya kita langsung ke proses fokus ke masalahnya, sakit hati. Ketika Anda mengalami sebuah kejadian, ya, apa yang Anda alami, kejadian entah itu bentrokan secara fisik, secara emosi, biasanya muncul ada namanya luka batin. Dan luka batin ini memunculkan ada namanya sakit hati. Nah, sakit hati ini apa yang Anda alami? Ya, apa yang Anda alami, kemudian apa yang Anda rasakan. Karena kalau lebih spesifik masalahnya, kita nanti akan masukkan dalam pola doanya. Ya, pola doa, nanti saya akan jabarkan bagaimana pola doanya. Pola doanya, kemudian proses kita merasakan apa yang sedang kita alami. Ketika kita sedang merasakan, bayangkan kejadiannya, rasakan perasaan itu. Nah, disitulah kita melakukan proses tapping. Tapping itu mengetuk titik meridian jalur tubuh kita ya, dengan menggunakan metode SEP. Dan nanti akan saya pandu juga prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke alurnya ya. Jadi pertama adalah kenali dulu. Anda kenali dulu sakit hatinya kenapa. Biasanya misalkan merasakan sakit hati karena ditipu orang, karena dikhianati teman sendiri, karena difitnah. Apapun itu yang membuat Anda sakit hati, Anda kenali dulu. Bahwa Anda sadari bahwa Anda sedang merasakan sakit hati. Ada masalah dalam hati Anda berbuat sakit hati yang membuat Anda marah, jengkel, bahkan mungkin ada kesedihan, Anda muncul geram merasa bersalah. Nah, Anda kenali dulu berkaitan dengan apa kejadian apa yang Anda alami, lalu apa yang Anda rasakan dari sakit hati itu. Saya marah. Nah, kita fokus pada sakit hatinya ya. Lalu kita masukkan pola doanya dalam SEP, metode SEP. Langkah yang pertama adalah setup. Setup itu kita merendahkan hati kita dengan merendahkan ego kita dengan berdoa ya. Jadi kita dalam setup ini, posisi setup kita benar-benar kita minta sama Allah agar diberikan kedamaian hati. Jadi proses kita meraih kedamaian hati itu dengan berdoa, dengan metodenya metode SEP. Nah, langkah awal adalah setup. Setup ini kita memasukkan dalam masalah kita dalam bentuk pola doanya. Bagaimana pola doanya? Pertama, ungkapkan dulu apa masalahnya. Anda ungkapkan apa masalahnya, kemudian yang kedua terima masalahnya, lalu dipasrahkan. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang sakit hati karena, nah Anda sebutkan kenapa karenanya. Ya Allah, walaupun
saat ini saya sedang merasakan sakit hati karena dihianati sama siapa. Anda lebih spesifik lebih bagus. Anda ungkapkan, ini Anda curhat ya. Jadi ibarat Anda sedang curhat dengan sahabat Anda kan dan mengungkapkan, ya Anda curhat sama Allah. Ya Allah, saat ini saya sedang sakit hati karena ini bla 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 bla. Anda ungkapkan semuanya masalahnya. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan sakit hati karena difitnah, karena dihianati, karena dimarahi atau apapun, saya terima ya Allah. Kemudian kedua terima. Nah ini penting. Kenapa penting kita perlu menerima? Seringkali kita ini berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk menghilangkan, menolak, bahkan melupakan. Ingin melupakan kejadian itu sehingga udahlah saya ingin lupakan, saya ingin lupakan. Padahal dalam hati ini masih sakit ini. Sakit, masih menolak, tapi kita pengen melupakan, tapi hati ini masih menolak. Yang ada adalah akan tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Saya ambil ilustrasinya, ibarat ini adalah masalahnya ya. Ibarat ini adalah kertas, ini adalah masalahnya yang kita genggam. Nah, kenapa kita perlu terima dan kita pasrahkan? Kita lepaskan dengan menerima, ikhlas, dan kita pasrahkan. Ketika kita menolak dan berusaha untuk melupakan masalah kita, ini adalah masalahnya. Kemudian Anda genggam, saya tolak, saya berusaha untuk melupakan. Yang ada adalah dia semakin ada dan semakin ada dalam genggaman kita ya. Yang ada semakin sakit. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Anda, ya Allah, saya terima, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Lama-lama dia akan jatuh sendiri, hilang sendiri, dan rasa sakitnya pun akan, walaupun masih ada bekasnya, tapi akan berkurang rasa sakitnya. Penderitanya akan berkurang, jauh lebih damai, jauh lebih tenang. Maka penting sekali kita menerima masalah kita. Yang kedua adalah terima, ya Allah saya terima masalah saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya, saya ulangi ya, pertama ungkapkan masalahnya. Jadi penting sekali Anda kenali dulu masalahnya, kenapa Anda sakit hati. Lebih spesifik, siapa orangnya, kenapa, apa yang dilakukan. Bayangkan wajahnya yang buat Anda marah, kesel, atau sedih. Kemudian diterima. Diterima dan berikutnya dipasrahkan. Jadi 3 ya langkahnya, ungkapkan, terima, penerimaan, lalu dipasrahkan. Apa yang kita pasrahkan? Pasrahkan masalah kedamaian hati. Nah, kalau Anda ada masalah-masalah fisik, biasanya, karena biasanya ada respon fisik juga ya. Di video lain saya menjelaskan bagaimana cara mengenali bahwasanya kita ini sudah berdamai atau belum. Simple langkahnya, Anda tinggal relax, kemudian apakah ada reaksi fisik dan emosi ketika Anda membayangkan sebuah kejadian, kalau ada berarti belum berdamai. Gitu ya. Kalau Anda merasa, oh saya sudah ini kok, sudah melupakan, sudah ini, tapi masih kesel, masih sakit hati, nah Anda tandanya masih belum berdamai dengan kondisi tersebut. Bagaimana caranya? Nah, kita proses tadi caranya, ungkapkan, diterima, lalu pasrahkan. Ya. Setelah itu Anda bayangkan kejadiannya, bayangkan orangnya, apa yang membuat Anda sakit hati, mungkin perkataan, karena perkataannya, karena tindakannya, bayangkan, diterima, sekali lagi terima sambil mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Lalu kemudian proses tapping. Nah, tappingnya nanti Anda tinggal mengikuti saja prosesnya ya. Tinggal mengikuti proses tappingnya. Baik, kita mulai proses terapinya ya, sahabat-sahabat semuanya. Untuk awal, sebelumnya Anda bisa siapkan air putihnya. Kita melakukan proses terapi ya. Nah, caranya kita sudah saya siapkan. Nah, Anda pegang air ini, Anda salurkan dua hal, apa itu? Cinta dan syukur ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah sambil Anda bayangkan orang Anda cintai, lalu kemudian Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anda minum. Nah, sambil Anda rasakan, penuhi dengan rasa syukur. Ketika sudah sambil mengucapkan ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rasakan syukurnya. Dia cinta dan
syukur. Nanti habis itu kita melakukan proses doa yang sudah saya tadi sebutkan tadi, ungkapkan, terima, pasrahkan, lalu kita mulai proses tappingnya ya. Dalam step namanya tapping, kita mengetuk titik meridian di jalur tubuh kita. Baik, siapkan? Anda siapkan? Sudah siapkan ya? Kita mulai. Anda bayangkan orang Anda cintai, rasakan munculkan cintanya, bayangkan Anda kalau misalkan merasa nyaman itu membayangkan keluarga Anda, pasangan, orang tua, anak. Anda bayangkan benar-benar munculkan rasa cintanya, salurkan ke air ini. Lalu Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian kita melakukan proses terapinya. Anda angkat tangan, tangan sebelah kanan, taruh di dada sebelah kiri 45 derajat ya. Kalau ditekan itu agak nyeri. Ya. Ini namanya dalam step itu namanya titik sore spot ya. Anda tekan, kemudian diputar. Di sinilah kita mengucapkan kalimat setup, yaitu ungkapkan, kemudian terima, pasrahkan. Di sini kita minta sama Allah, Anda curhat sama Allah, Anda ungkapkan semua keluh kesah Anda, masalah yang Anda alami saat ini, Anda rasakan, Anda ungkapkan, lalu Anda terima, pasrahkan ya. Kita mulai ya. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang merasakan sakit hati karena Anda sebutkan kenapa sakit hatinya, karena difitnah, karena dimarahin, karena dihianatin. Anda sebutkan, ya Allah, saya sakit hati sekali ya Allah. Ya Allah, saya sakit hati sekali karena saya merasa dihianatin, saya difitnah, ditipu. Saya terima ya Allah masalah saya. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan sakit hati karena apa Anda sebutkan, sama siapa, Anda lebih spesifik lagi sebutkan. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saya saat ini sedang merasakan sakit hati sama si fulan karena ini Anda sebutkan kenapa? Saya terima ya Allah, saya terima masalah saya terima dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Dan direct taruh tangan di atas paha, kemudian Anda bayangkan kejadian yang membuat Anda sakit hati, bayangkan wajah orang itu, perdengar kembali kata-katanya, tindakannya, Anda bayangkan kembali yang membuat Anda sakit hati. Ya Allah, dalam hati Anda ya Allah, sambil ucapkan ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas. Kemudian Anda ikuti langkah saya sambil tapping. Titik pertama ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Munculkan kembali sakit hati Anda. Apa yang buat Anda saat ini sakit hati sama siapa? Kenapa? Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda ucapkan, perdengarkan ke telinga Anda, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ulangi lagi, titik pertama, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah.
Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian taruh tangan di atas paha. Kita akan tarik napas. Ketika tarik napas, Anda bayangkan seolah-olah Anda membuang rasa sakit hati Anda dan membuat Anda jauh lebih damai, jauh lebih bahagia ya. Kemudian kita tarik napas. 1, 2, 3 tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Anda tarik napas, Anda bayangkan rasa sakit hati Anda buang dan mengisi diri Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, jauh lebih damai dan lebih tenang. Tarik napas, 1, 2, 3 tarik. Tahan, keluarkan pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik napas, 1, 2, 3 tarik. Tahan, keluarkan pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Anda bisa minum lagi setelah proses terapinya. Baik, sahabat semuanya. Tadi kita melakukan proses terapi cara mengatasi sakit hati ya. Kalau misalkan Anda sedang mengalami sakit hati, Anda bisa ulangi terus sampai benar-benar hati Anda jauh lebih damai, lebih tenang. Mudah-mudahan ini membantu Anda, sahabat semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Insya Allah bisa mengurangi penderitaan yang disebabkan karena sakit hati yang mungkin entah itu karena difitnah, entah disakiti, dihianati, ditipu dan lain sebagainya yang buat Anda sakit hati. Anda lakukan agar berdamai dengan diri Anda sendiri, membuat hati Anda jauh lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Anda bisa lakukan proses yang kita lakukan tadi ya, dari awal, pola doanya, kemudian Anda rasakan, kemudian Anda tinggal mengikuti langkah yang saya pandu tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.